Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah saat ini kita awali, mari kita satukan hati di dalam saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh cukup, marilah ibadah saat ini kita khususkan dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini merupakan minggu biasa yang ke-12. Tema dalam ibadah pada saat ini yaitu beriman di tengah badai. Beriman di tengah badai. Mari bersama kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 285 bait yang pertama. Bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, saat ini kami hendak beribadah. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terlebih kalau kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan buka hati kami masing-masing, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan bukan kehendak kami manusia, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21.
Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah bacaan kita saat ini. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan judul Beriman di Tengah Badai. Beriman di tengah badai.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana iman membantu kita menjalani kehidupan ini dalam ragam persoalan dan masalahnya. Jika iman adalah sikap percaya, maka bagaimana hal itu diwujudkan dalam tindakan? Iman merupakan karunia Allah yang dikerjakan dalam hati seseorang atas tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus memandu, Roh Kudus menghidupkan kemampuan seseorang untuk mencapai satu tujuan yang benar. Masalah, kesulitan hidup dipengaruhi oleh dua faktor. Apa dua faktor itu? Yang pertama, yaitu penguasaan diri atas segala keinginan. Itu yang pertama. Faktor yang kedua adalah kesempatan jatuh dalam godaan. Maka ketika seseorang mengalami masalah sebagai akibat tindakan sengaja yang dilakukannya, maka wajar jika menanggung ganjarannya. Sebaliknya, jika karena tindakan baik, karena membela keadilan dan menjadi saksi kebenaran, maka ia akan mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, iman seseorang itu dapat mengalami pasang surut dalam kehidupan. Masalah yang dihadapinya ini menjadi ujian ketahanan sikap percaya kita kepada kuasa Allah. Jika kita perhatikan dalam bacaan kita bahwa narasi Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21, di situ kalau kita perhatikan mengisahkan dua adegan yang berbeda, tetapi keduanya bertutur tentang kuasa Tuhan Yesus yang melampaui segala akal, yang melampaui segala pikiran manusia, serta mendorong orang menjadi percaya setelah melihat kuasa mujizat dari Tuhan. Kita coba akan melihat yang pertama, yaitu mujizat yang pertama, itu di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan di situ bahwa di seberang Danau Tiberias di sebuah gunung, di situ banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus sejak dari Kapernaum. Orang banyak itu terpikat oleh karena mujizat penyembuhan atas orang yang sakit. Dikatakan di situ bahwa orang banyak itu jumlahnya ribuan. Dikatakan di situ kira-kira 5.000 orang laki-laki dalam ayat yang ke-10. Yang laki-laki hanya 5, dikatakan yang laki-laki 5.000. Artinya bahwa di situ masih ada anak-anak, masih ada perempuan yang tidak dihitung. Nah, kemudian persoalan yang muncul adalah hari sudah sore dan mereka semua harus makan dulu. Tetapi jauh dari penjual makanan. Maka di dalam ayat yang kelima dikatakan, di manakah kita akan membeli roti? Ini sebuah pertanyaan Tuhan Yesus kepada Filipus untuk menguji hatinya. Di mana bisa membeli roti untuk orang sebanyak itu? Apakah mungkin bisa membeli roti untuk orang yang sebanyak itu?
Kemudian Filipus menjawab secara matematis. Dikatakan dengan 200 dinar tidak cukup untuk membeli roti bagi orang yang jumlahnya ribuan. Nah, nampaknya di sini Filipus memakai cara berpikir secara praktis dan juga matematis untuk memecahkan masalah sosial kelangkaan makan itu. Sehingga yang disampaikan suruh mereka pergi membeli makan. Itu yang disampaikan oleh Filipus. Tapi berbeda dengan Andreas. Apa yang dikatakan oleh Andreas? Andreas di sini ia menanggapi dengan memperhatikan apa yang bisa dijadikan solusi. Dan di situ Andreas memulai dari apa yang ada di lokasi tersebut. Dan dikatakan di situ adalah seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka kemudian memberikan kepadanya sebagai modal. Kita bisa memperhatikan bahwa anak kecil ini punya kesadaran, punya kerelaan untuk membagikan seluruh bekal makanannya selama sehari tersebut. Jika anak-anak membutuhkan bekal 5 roti dan 2 ikan, tentu untuk orang dewasa akan membawa bekal lebih dari itu. Artinya di antara orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus itu tentu ada yang membawa bekal. Hanya saja mereka satu sama lain hatinya tidak tergerak oleh belas kasih untuk berbagi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memakai momen kebaikan anak kecil yang mau berbagi ini menjadi berkat bagi ribuan orang. Tuhan Yesus memberikan kuasa dan berkat-Nya atas makanan itu. Dan terjadilah mujizat dalam ayat yang ke-11. Karya kasih dan mujizat Tuhan Yesus terjadi ketika orang yang mengikutinya juga memahami serta mau terlibat dalam penyelenggaraan karya kasih Allah. Mujizat Tuhan Yesus terjadi dalam 2 hal. Yang pertama, hati orang yang tergerak oleh belas kasih. Dan yang kedua, orang rela mendengar perintahnya. Maka inspirasi iman anak kecil ini, Tuhan Yesus yang menggerakkannya untuk berbagi saat terjadi kelangkaan pangan. Tentu ini menyadarkan kita bahwa mujizat Tuhan Yesus terjadi kalau kita rela terlibat dalam karya kasih Allah itu. Kita coba untuk melihat untuk mujizat yang kedua dalam ayat 16 sampai 21. Di mana pengalaman para murid menghadapi angin danau yang bergelora. Dan Tuhan Yesus menghampiri mereka berjalan di atas air. Peristiwa ini bermula dari Tuhan Yesus yang sengaja menghindar dari kerumunan orang banyak. Pengalaman orang banyak yang melihat mujizat, baik itu penyembuhan orang sakit, juga ada yang mendapatkan makanan yang berkelimpahan. Sehingga mendorong mereka pada kesimpulan bahwa Tuhan Yesus inilah Nabi
dan raja yang mereka nantikan untuk bangsa Yahudi. Pikiran orang banyak yang demikian ini dimengerti oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus memilih menyingkir ke gunung seorang diri. Karena hari makin malam, maka di situ para murid memutuskan untuk menyeberang kembali ke Kapernaum tanpa Tuhan Yesus yang sedang menyendiri. Keterangan penting menyangkut situasi yang dihadapi para murid, yakni hari makin gelap di tengah danau menghadapi angin kencang, laut bergelora dengan perasaan lelah menunggu Tuhan Yesus. Sayangnya para murid sepakat bersama-sama untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Barulah ketika badai menerjang, mereka sadar. Mereka memerlukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka dari badai itu. Para murid menyadari bahwa Tuhan Yesus mendatangi mereka setelah perahu didayung sekitar 2-3 mil. Atau diperkirakan 3-4,8 kilometer. Dan awalnya di situ para murid menyangka bahwa yang mendatangi adalah hantu. Sehingga mereka menjadi ketakutan. Tetapi perkataan Tuhan Yesus, "Aku ini, jangan takut." Sehingga membuat para murid menjadi lega. Sekalipun Tuhan Yesus tidak secara fisik hadir dan bersama para murid ketika mengalami badai lautan. Tetapi Tuhan Yesus hadir tepat pada waktunya dan menolong pada saatnya. Para murid meninggalkan Yesus dengan sengaja, tetapi kasih dan perhatian Tuhan Yesus itu tidak berubah. Tuhan Yesus memaafkan, bahkan menguatkan para murid di saat ketakutan melanda diri mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari Injil Yohanes 6 ayat 1-21 tentu memberikan penegasan penting. Allah yang penuh kasih dan berkuasa dalam diri Tuhan Yesus secara nyata hadir dan memberikan pertolongan kepada umat yang sedang menghadapi berbagai ragam kesulitan dan perkara dalam hidupnya. Mujizat Tuhan Yesus terjadi justru karena umat mengalami berbagai ragam kesulitan dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus Kristus mampu melakukan jauh melebihi dari apa yang kita serukan, apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya nama Tuhan Yesus pantas dimuliakan. Beriman menjadi syarat untuk mencapai pengalaman kepenuhan akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus pun mengalami kesusahan, badai, persoalan dalam hidup. Demikian juga masing-masing kita, akan tetapi dengan meyakini cara Allah menyelamatkan dan kasih karunia-Nya yang penuh, akan membuat orang percaya dapat bermegah dalam kesulitan hidupnya dan tetap berpengharapan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita dalam hidup beriman keseharian kita?
Apakah kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, ataukah kita kemudian mengeluh? Juga dalam perjalanan kehidupan gereja kita, yang pada hari Sabtu tanggal 24 Juli merupakan ulang tahun pendewasaan GKJ Waringin Sari. Dan saat ini genap 47 tahun sebagai gereja dewasa. Tentu di situ mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan, tetapi kita percaya bahwa Allah turut campur tangan di dalamnya sehingga keberadaan gereja tetap hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Selamat ulang tahun pendewasaan GKJ Waringin Sari yang ke-47, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kita tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengakui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami, dalam kami menghadapi kehidupan ini sering diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, badai kehidupan. Kami diingatkan untuk senantiasa hanya berserah, berpengharapan di dalam Tuhan. Karena di tengah kami menghadapi badai kehidupan, persoalan pergumulan yang ada, Tuhan hadir, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk senantiasa beriman, berpengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Seluruh warga jemaat-Mu, kiranya Tuhan berkati baik mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan berkati sarana yang digunakan, Tuhan pakai sehingga pada lain kesempatan mereka pun dapat melaksanakan segala tugas aktivitasnya dengan baik. Mereka yang sedang menghadapi kedukaan oleh karena ditinggal sanak keluarga yang dikasihinya, kiranya Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Berkati pula anak-anak kami, berikan kesehatan, berikan kepandaian,
terutama bagi anak-anak kami yang sudah memulai dalam tahun pelajaran yang baru. Berikan semangat yang baru untuk menuntut ilmu, dan mampukanlah untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati segala daya upaya yang dilakukan. Mereka yang sudah saatnya berumah tangga, Tuhan berikan jodoh yang sepadan. Bapa, kami menyerahkan setiap pekerjaan kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami, tapi mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kami setiap hari. Berkati gerejamu ini dalam tumbuh kembangnya perjalanan sebagai gereja dewasa yang pada tanggal 24 Juli berulang tahun yang ke-47. Tentu dengan bertambahnya umur, Tuhan akan mampukan gerejamu ini berperan di tengah-tengah kehidupan, di tengah masyarakat ini. Engkau berkati setiap rencana program dari gerejamu, baik komisi, panitia, dan majelis gereja, sehingga dapat melaksanakan semua programnya dengan baik karena campur tangan Tuhan. Berkati untuk majelis gereja dalam melaksanakan tugas pelayanannya yang didukung keluarga. Tuhan memberkati. Berkati pula untuk keberadaan gereja-gereja di lingkup Klasis Citandui, pergumulan yang mereka hadapi. Berkati juga untuk sinode GKJ. Berkati bangsa kami agar senantiasa diberikan keamanan, ketentraman, kedamaian. Kalau di berbagai tempat banyak saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, berikan penghiburan dan kekuatan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami agar memimpin bangsa ini seturut kehendak Tuhan. Berkati bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar karena COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berikan semangat sehingga dapat sembuh seperti sedia kala. Berkati rumah sakit, tempat-tempat sebagai tempat isolasi, dan juga tenaga-tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan berkati agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan dalam merawat mereka yang terpapar. Juga Engkau berkati setiap program pemerintah, terutama dengan adanya vaksinasi. Kiranya Tuhan berkati sehingga keberadaan COVID-19 ini akan dapat tertekan, sehingga dalam keseharian kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami menyerahkan akan segala dosa kesalahan kami di dalam tangan Tuhan. Banyak hal yang tidak kami naikkan dalam syafaat kami ini, namun kami menyadari akan keterbatasan kami. Oleh karena itu, kesempurnaan doa kami ini kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saat ini kita diberi waktu kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari kita menghaturkan persembahan dari Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita akan mengaturkan persembahan dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 147 bait yang pertama. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan.
Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, kami menghaturkan persembahan kami. Berkati, sucikan, agar melalui persembahan ini menjadi sarana bagi tercukupinya pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan, berikan hikmat kebijaksanaan. Kami serahkan semuanya ini di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 258 bait yang pertama dan kedua. Ku ingin selalu dekat padamu. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri dengan memuji nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 225.